Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Anak-anak yang Ustaz cintai, yang Bapak cintai, semoga selalu dalam lindungan rahmat Allah, naungan rahmat Allah, sehat walafiat, serta selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan mentilawah Al-Quran, belajar Al-Quran. Kita lanjutkan sahabat selanjutnya. Ini adalah kisah dari Ammar bin Yasir. Yang sebelumnya adalah kisah Bilal bin Rabah. Para sahabat yang sesakit apapun apa yang mereka rasakan, tapi selalu imannya tidak pernah goyah dari hatinya. Dan ini adalah kisah keluarga Ammar bin Yasir. Yang keluarga ini dikatakan waktu mereka masih hidup di dunia pun sudah dikatakan mereka akan menjadi penghuni surga. Masya Allah. Masih hidup di dunia tapi sudah dikatakan kalian ini satu keluarga, satu paket. Kalian ini, semua keluarga kalian ini akan menjadi penghuni surga. Bagaimana tidak berbahagia? Bagaimana tidak senang hati ibunya Sumayyah, ayahnya Yasir, anaknya Ammar bin Yasir. Namun setelah kabar mereka ini, Ammar bin Yasir adalah mantan budaknya Bani Makhzum yang telah merdeka, dan setelah mereka dikenal telah mengikuti agamanya Nabi Muhammad, akhirnya mereka disiksa. Mereka diseret dari rumahnya. Bayangkan diseret, tarik paksa dan diletakkan di tengah-tengah sehingga orang-orang menjadi tontonan orang banyak. Dipermalukan oleh Abu Jahal, disiksa dengan sangat sakit siksanya. Dan bukan satu kali, bukan satu hari saja, siksa ini berkelanjutan. Tujuannya apa? Agar iman keluarga ini goyah dan meninggalkan agamanya Nabi Muhammad, agama tauhid. Namun apa yang terjadi setelah Abu Jahal menyiksa keluarga ini, bukan laknat kepada Nabi Muhammad yang mereka ucapkan, tapi sebaliknya mereka melaknat orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka teguh dalam agama tauhid. Mereka teguh mengesahkan Allah. Mereka teguh menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian penyiksaan ini terus berlanjut, dan sampai ibunya Sumayyah di sini dikatakan ditusuk pangkal pahanya sampai menembus. Bayangkan anak melihat ibunya disiksa sampai mati, sampai meninggal. Dan sahabat Sumayyah dikenal sebagai syahidah pertama dalam Islam. Dan setelah ibunya meninggal, ayahnya juga sudah tidak kuat lagi menerima siksaan yang lama. Siksaan ini bukan satu hari, berlanjut, disiksa terus. Akhirnya ayahnya juga meninggal. Dan kemudian Ammar terus disiksa. Dan sengaja tidak disiksa langsung mati, sengaja disiksa pelan-pelan. Dan disinilah makna kita sering kurang tepat memaknai wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Di sini maksudnya fitnah yang seperti ini yang lebih kejam dari pembunuhan. Walau fitnah juga salah, tapi konteksnya di sini
fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan itu adalah fitnah yang dirasakan oleh keluarga Ammar bin Yasir. Fitnah yaitu ujian, penyiksaan yang terus berlanjut sedikit demi sedikit sampai orang itu merasakan bahwa lebih baik aku mati saja. Sampai itu yang diharapkan, sampai putus asa. Itu yang diharapkan Abu Jahal dalam penyiksaan kepada keluarga Ammar bin Yasir. Wala tai'as, jangan pernah berputus asa. Wala tai'as min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ini terus Ammar bin Yasir terus disiksa dan akhirnya karena dia sudah tidak kuat lagi menerima siksaan ini, bayangkan ibunya di depan matanya sendiri dibunuh, ditusuk. Ayahnya meninggal di depan matanya sendiri. Dia sekarang badannya sakit, hatinya sakit, dua-duanya sakit. Siksaan sungguh berat. Kenapa mereka yang dipilih? Karena bila orang lain yang berada di tempat mereka belum tentu orang lain itu bisa tetap memegang kuatnya iman. Hendaklah mereka ini sebagai contoh kita, keluarga yang ahli jannah, keluarga yang disebut menjadi penghuni surga selagi mereka masih hidup di dunia. Nah, sekarang dia terpaksa mengucapkan menghina Nabi Muhammad, mengatakan Muhammad al-Kadzab, mengatakan Nabi Muhammad pembohong, terpaksa mengatakan sampai dipaksa mengatakan unta itu adalah Tuhanku. Dia terpaksa melakukannya. Dan dalam Al-Qur'an, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir, di sini sabab nuzulnya ini, kemudian sesudah dia beriman, murtad maksudnya, maka mereka pasti akan mendapatkan kemurkaan Allah. Orang murtad itu akan mendapatkan kemurkaan Allah. Illa, kecuali, jangan sampai salah, jangan ketinggalan tasdidnya, jangan illa menuju, jangan, tapi illa kecuali siapa? Iya tadi seperti Ammar, kecuali orang yang terpaksa murtad dan terpaksa dan hatinya sungguh masih dalam kenikmatan, masih dalam Islam hatinya, masih berislam dan dia terpaksa. Nah, tapi bila orang itu tidak terpaksa, maka dia adalah munafik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun. Nah, di sini kita ambil kesimpulannya bahwa para sahabat memegang teguh imannya, tidak menukar semahal apapun itu iman, bahkan dengan nyawa sekalipun mereka tetap memegang teguh imannya sekuat-kuatnya, seerat-eratnya, dan selalu lisannya mengatakan ahad, hanya Allah lah sesembahan yang pantas disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan segala kesalahan yang terucap dari lisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.